Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Awas, Hati-hati. Ini yang terjadi jika agama Kristen dihambat. Kita langsung tonton videonya, besokan kita komentari guys. Jadi nggak usah khawatir, di Indonesia ini Kristen dianggap sebelah mata dan kemudian dilarang-larang. Oke, shalom teman-teman. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita akan baca saja ayat 14 sampai 17 ya. Saya ayat 14, teman-teman semuanya baca ayat 15. Kita ganti-gantian. Teman-teman, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena pada waktu itu kalau kita lihat dari konteksnya ya, memang Paulus tidak bisa mengunjungi mereka. Kemudian pertanyaannya, kenapa ada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika? Dan itu ada di kitab suci. Kitab suci kan harusnya hanya berisi firman Tuhan. Tapi kenapa kok ada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika? Ini harusnya menjadi pertanyaan kritis bagi teman-teman Kristiani ya. Kok bisa ada surat tulisan tangan manusia di dalam kitab suci? Itu aneh guys, aneh. Kitab suci adalah kitab berisi firman Tuhan harusnya. Tapi kenapa bercampur dengan surat seseorang yang bernama Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika? Ini Anda bisa bayangkan ya, di Quran tidak ada hal seperti itu. Di Quran semuanya murni firman Tuhan. Gak ada sama sekali kayak suratnya Umar bin Khattab kepada jemaat Mekah, nggak ada. Ini cuma ada di Alkitab. Di Quran tidak ada. Maka aneh bagi kita ya, kenapa kitab suci itu bukan hanya berisi firman-firman Tuhan saja, tapi juga berisi salah satunya surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Paulus memberi kekuatan, memberi semangat kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Karena memang zaman itu belum ada WA, belum ada lagi SMS kan. Jadi untuk berkomunikasi satu-satunya ya dengan cara lewat surat. Tapi surat ini memang dipakai Allah untuk komunikasi manusia pun dimasukkan dalam kitab kan. Dan kitab suci ini aneh guys, aneh sekali. Inilah bukti bahwa ternyata akan mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibuat kata manusia, termasuk memasukkan surat manusia kepada sama manusia lainnya guys. Untuk menjadi firmannya untuk kita saat ini juga, begitu kan? Kalau zaman-zaman dulu kan masih pakai surat. Ada yang pacaran pakai surat di sini? Surat-suratan? Ada? Wah, anak-anak 2000-an ini. Anak-anak 995 ke atas ini mana ada surat-suratan kan? Kalau zaman saya sih masih dapat ya, karena ada masa transisi tuh. Di situ pakai HP kayaknya saya SMP. Jadi SD itu kalau pacarannya pakai surat-suratan. SD kok pacaran coba. Ya enggak, mungkin ada mereka yang pubernya cepet ya. Kalau saya sih lama. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kalau masuk ke ayat 14 itu ditekankan di situ kata penderitaan. Yang mana dikatakan sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat. Coba begitu ya, khotbahnya Paulus ada di dalam kitab suci Alkitab. Ini sama kayak khotbahnya Umar bin Khattab ada di Al-Quran, dan itu tidak terjadi. Ya, kok bisa ada khotbahnya? Kalau saya kan kitab suci itu hanya berisi kata-kata Nabi saja yang disampaikan kepada umatnya. Kata-kata Nabi yang merupakan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan disampaikan melalui Nabi. Nah, itu makanya disebut sebagai kata-kata Nabi. Nah, yang beliau ini berkata-kata, Nabi-Nabi ini adalah bukan dari dirinya, tapi berasal dari Tuhannya, firman Tuhannya. Tapi ini ada khotbah Paulus, coba Anda bayangkan coba. Ya kan? Sebab kamu saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat dan Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu sesuatu yang mereka derita dari orang Yahudi. Ini khotbah Paulus bisa-bisanya ada di Alkitab guys. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami.
ini kesaksian Paulus ya, bahwa telah terjadi seperti itu. Jadi seperti, tapi saya ingatkan lagi saya bahwa Yesus berkata dia tidak mati, dia tinggal dalam perut bumi ya. Waktu kejadian penyaliban, Yesus berkata begini ya. Sebelumnya dia mengatakan bahwa angkatan jahat ini telah minta satu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 malam dalam perut bumi, dan perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Artinya seperti hidupnya Yunus dalam perut ikan 3 malam, begitu juga manusia akan hidup alias tinggal dalam perut bumi 3 malam. Dan itu persis kejadian pada waktu penyaliban. Jadi mereka menyangka bahwa mereka membunuh Yesus, padahal tidak, ya kan? Jadi itu hanyalah orang yang serupakan dengan Yesus kepada mereka, itu kata Quran. Makanya apa mereka itu bukan Yesus, tapi orang yang serupakan dengan Yesus, guys. Di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Kalau kita lihat di sini, mereka menderita bukan dijajah dari bangsa. Maaf guys, saya agak sedikit pilek nih yang bersin gitu ya. Terus ke video guys. Lain, mereka menderita bukan karena persekusi dari tempat lain, tapi dikatakan di sini justru dari saudara-saudara sebangsanya. Karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, akhirnya mereka membuat pengikut Yesus jadi menderita, teman-teman. Nah, ini adalah tentang penderitaan yang mereka. Jangan salah, Paulus justru melakukan itu juga ya, ingat ya. Paulus dan teman-temannya juga melakukan itu juga. Mereka, Paulus dan teman-temannya sesama Trinitarian, justru melakukan itu kepada pengikut Yesus awal yang berpaham Unitarian. Ingat ya, mereka ini berpaham Trinitarian, Paulus dan teman-temannya ini, pengikut ini. Sementara ada pengikut lagi yang dipimpin oleh Arius ya, di mana itu lebih duluan ada sebelum Paulus dan kawannya yang berpaham Trinitarian ini, yaitu berpaham Trinitas ya. Kaum Unitarian itu sudah ada sebelumnya, guys, pengikut dari Arius ini. Dan mereka dibantai, disiksa, dikejar ya, diusir oleh Paulus dan teman-temannya. Jadi Paulus yang ngaku sebagai korban, sebenarnya dia juga adalah pelaku yang melakukan itu kepada kaum Unitarian gitu, guys. Jadi sama saja gitu kan. Nah, dan ingat Paulus ini baru ada belakangan ya. Awal-awalnya belum ada. Awal-awal justru dia adalah orang yang melakukan itu ya, hal-hal yang disebutkannya tadi itu ya, yang dia menunjuk orang Yahudi. Jadi padahal dialah yang melakukannya kepada orang-orang pengikut Yesus awal yang masih berpaham Unitarian. Lalu dia ngaku tobat dan dia ya ngaku sebagai pengikut Yesus. Padahal kita tahu Yesus pernah mengingatkan bahwa waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka menyamar kepadamu seperti domba sehingga mereka akan serigala buas. Nah, itulah Paulus dan teman-temannya. Mereka menyamar seperti domba, padahal mereka serigala buas, yang mana mereka tuh mencabik-cabik pengikut Yesus awal, guys, yang masih berpaham Unitarian. Alami karena adanya penyiksaan, adanya persekusi, pelarangan tempat ibadah dan lain-lain. Kemudian ketika itu yang dilakukan Paulus ya kepada jemaat Unitariannya Arius ya, yang dilakukan oleh Paulus kepada pengikut Yesus awal dan juga teman-temannya. Jadi apa yang mereka alami kemudian itu mereka lakukan dahulu, di mereka duluan, guys. Jadi makanya ya ini seperti hukum seperti karma. Mereka melakukan itu kepada pengikut Yesus awal yang berpaham Unitarian. Akhirnya mereka diperlakukan serupa oleh orang-orang Romawi ya, orang-orang kekaisaran. Jadi guys, itu adalah apa yang buah dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ya, jadi semacam pembalasan lah dari Tuhan atas perlakuan mereka kepada orang-orang pengikut Yesus awal, sehingga mereka juga melakukan itu, tapi bukan dibalaskan melalui orang-orang yang telah di persekusi mereka sebelumnya, tapi dilakukan oleh Kaisar Romawi, orang lain gitu, guys. Kita masuk ke ayat 15 dikatakan, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Bayangkan ya, mereka melakukan hal-hal yang keji. Yesus saja dibunuh.
Ya walaupun dia bangkit ya, tetapi kenyataannya mereka membunuh Tuhan. Jadi ini fakta menjadi fakta kalau Yesus itu secara sadar ya, dia seharusnya mengakui bahwa manusia bisa melakukan hal keji kepada Tuhan. Tuhan namanya. Ada hal yang bisa manusia lakukan secara keji kepada Tuhan. Itu masuk akal nggak? Ya Tuhan kok bisa? Itu kan berarti kan keji. Kok bisa Tuhan dibunuh secara keji? Ini kan jadi aneh guys, nggak dapat terima logika. Soalnya Luis berpikir akan hal itu. Ya meskipun dia katakan dia bangkit gitu kan, ya faktanya pun kalau dia bangkit tidak menghilangkan fakta kalau dia tuh mati secara keji, dilakukan secara keji nggak mati. Itu aneh bagi logika kita menerima tuh ada Tuhan seperti itu. Makanya banyak para mualaf tuh di situ awalnya mereka mualaf pada titik itu. Mereka merasa heran, kok ada Tuhan yang bisa dibunuh secara keji gitu kan. Nah, walaupun bangkit lagi, karena bangkit itu tidak menghilangkan fakta bahwa orang ini telah dibunuh dengan keji, guys. Yesus. Mereka juga dikatakan di sini menganiaya dan membunuh para nabi. Dan juga yang terakhir menganiaya jemaat-jemaat yang pada percaya kepada Yesus pada waktu itu. Jadi Ya, ini Paulus juga melakukan itu. Ini sama saja, guys. Paulus bahkan melakukannya lebih awal. Luar Paulus lagi dibandingkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Romawi ini gitu kan. sebenarnya paket lengkap yang mana terjadi persekusi, yang mana terjadi penganiayaan, yang terjadi pelarangan-pelarangan. Jadi ternyata udah terjadi dari zaman dulu ya. Nah teman-teman, minggu lalu saya membahas satu semacam edaran, surat edaran yang ditulis di situ mengadakan demo pendirian rumah ibadah. Itu ada di Jawa Barat sana teman-teman. Jadi tempat ibadah dilarang berdiri, bayangin. Persekusi. Nah teman-teman, kapan hari ada terorisme ya yang ada di gereja Katolik di Makassar? Pernah dengar nggak? Gereja Katolik. Tonton. Mengenai pelarangan tempat ibadah, itu adalah dari aspirasi warga. Ingat ya, pelarangan tempat ibadah bukan hanya terjadi pada tempat ibadah agama Kristen, juga terjadi pada tempat ibadah agama Islam, bahkan agama Hindu. Itu perlu dipahami guys ya. Nah, waktu kayak zaman kayak zaman Anies itu bahkan baru berdiri tempat ibadah Hindu di Jakarta. Sebelumnya kan tidak bisa berdiri, tidak boleh sama warga. Cuma karena Anies itu bisa bujuk warga, akhirnya warga luluh dan membolehkan itu. Jadi intinya adalah semua tergantung bagaimana. Contohlah Anies Baswedan, itu beliau bisa mempengaruhi warga, mengajak warga diskusi untuk agar dibolehkannya, agar warga membolehkan pendirian tempat bangun ibadah ini guys, yang sudah boleh. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh orang-orang kayak Luis ini. Mereka malah melakukan demo gitu kan, malah mau ibadahnya adalah yang melakukan hal-hal yang tidak persuasif gitu. Maksudnya kan mereka kan seperti Anies Baswedan duduk bareng gitu kan. Kita juga punya ya beberapa masjid yang dilarang dibangun di tempat tertentu, di mana di situ komunitas Islamnya sedikit sekali. Contoh di Bali atau di Papua atau di NTT ada guys. Jadi memang masih menunggu izin dari warga, karena mungkin kita bangun tempat ibadah ataupun itu tanpa izin warga, itu namanya memicu konflik. Jadi kita tuh apalagi tempat ibadah tuh kan kita pengen ibadah yang tenang, ya harus dapat izin warga. Kalau apa izin ya ada harus ngalah sama warga, karena kita kan mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kita pribadi atau kelompok guys ya. Jadi orang banyak situ adalah warga setempat. Sama kayak di Papua itu dulu kita udah bangun masjid kan, udah kita bangun masjidnya, udah berdiri lama guys, udah berdiri puluhan tahun, ratusan tahun tuh masjid kan. Tapi tetap sampai sekarang itu didiskriminasi. Nggak boleh pakai pelang masjid, nggak boleh pakai toa gitu kan. Bendera masjid itu, bahkan rumah-rumah warga di situ yang Islam itu dicat bendera Israel, gimana mereka? Mengalami diskriminasi, tapi apalah daya, itulah kemauan warga gitu kan. Tergantung bagaimana kita sabar menghadapinya dan juga dikedepankan persuasi, bukan demo dan segala macam, bukan gitu kan. Nah, jadi intinya lah dan misalnya kayak ada kejadian teroris misalnya terjadi di Makassar, ingat ya, itu adalah
perbuatan sekelompok kecil orang-orang yang sesat ya. Ya, mereka ngaku agama Islam tapi mereka sungguh tidak menjalankan praktek agama Islam. Sama seperti misalnya Anda lihat bagaimana banyak pembunuhan terhadap umat Islam di mana-mana negara, terutama di negara barat, ya kan? Seperti pembantaian oleh bentontaran kepada umat Muslim yang selanjutnya di masjid di New Zealand gitu kan, dan beberapa masjid lainnya di Australia dan di New Zealand, dan juga kejadian lain di Eropa, di Amerika ya. Pembantaian dan pembunuhan, penyerangan pada umat Muslim, umat Islam gitu kan. Nah, jadi itu di mana-mana terjadi gitu. Jadi bukan hanya terjadi pada umat Kristiani gitu kan. Nah, dan intinya adalah kita nggak bisa menyamakan perbuatan oknum dengan ajaran agamanya, nggak bisa guys. Kita harus lihat dulu, cek dulu apa sih ajaran agamanya, apakah itu diajarkan ke sehingga oknum itu atau tidak gitu kan. Yang ada di Surabaya itu ada pengeboman di situ. Nah teman-teman, kalau lihat ini berarti sebenarnya penderitaan atau persekusi semacam ini sudah terjadi dari zaman-zaman dulu. Pengeboman itu yang menderita bukan hanya yang dibom, yang ngebom juga menderita, jangan salah Anda. Yang ngebom juga menderita, dia mengalami kematian juga gitu. Tapi kayak bentontaran, coba lihat ya, yang pelaku penusukan, penyerangan umat Islam di negara lain, yang ada yang satu keluarga ditabrak oleh pengemudi truk yang memang nggak suka sama orang Islam gitu kan, itu mereka tidak menderita ya kan, karena mereka tidak mati, tapi pelaku bom bunuh itu mati guys. Jadi jangan lupa ya, pelaku bom bunuh itu juga sama menderitanya dengan orang-orang yang dibomnya. Ini baik yang ngebom, ini kita ngomong mengenai bom bunuh diri ya. Orang melakukan bom bunuh diri tidak menderita, jangan salah Anda. Dia juga pelaku sekaligus korban. Dia menjadi korban dari perbuatan sendiri. Perlu dipahami ya. Jadi jangan katakan bahwa yang menderita itu hanya yang dibom, enggak. Yang ngebom bunuh diri juga menderita. Bukti dia itu mati sama-sama mereka ya. Dan itu adalah akibat dari perbuatan sendiri gitu kan. Salah sendiri gitu kan. Tidak hanya sekarang ini. Teman-teman pernah alamin nggak? Enggak ya? Di gerejanya bapak saya dulu, pertama-pertama perintisan tuh. Ini pertama-pertama perintisan, jemaahnya masih sedikit sekali. Ya puji Tuhan sekarang udah mulai banyak lah. Dulu sedikit sekali, masih sekitaran 1, 2, atau 3 orang lah sama keluarga kan. Jadi nggak banyak, nggak sampai 10 lah waktu itu. Nah, ketika kami pagi-pagi bangun, saya masih kecil dan saya ingat, pagi-pagi bangun itu tiba-tiba kaca sudah pecah, dilempar batu, dilempar juga kotoran manusia teman-teman. Jadi kalau lihat gitu, aduh ini down juga ini pasti kan. Jangan sampai lama-lama ini bangke tikus lah dikirim atau apa. Sebenarnya gini loh, kita lihat kalau misalnya gini, pertama kita nggak tahu apakah Luis ini jujur atau bohong pertama, ya kan? Karena sampai sekarang Luis sih buktinya dia sampai dewasa gini dia hidupnya aman, dia tenang, bisa jangankan khotbah di gereja, dia bisa bikin channel YouTube ngomong macam-macam tentang Islam, menghina para ulama, menghujat para ulama, memfitnah ya, mengatakan bahwa ulama ini bodoh lah, mualaf itu bodoh lah, tidak cerdas lah, tukang tipu, tukang bohong, gitu kan. Itu dilakukan dengan bebas di YouTube dia, ya, juga di mimbar-mimbar dia tentunya, tanpa ada sama sekali dia mengalami hal yang dia katakan itu, coba. Ya, itu perlu dipahami. Jadi kita belum bisa konfirmasi apakah itu, saya tidak menuduh dia bohong ya, enggak. Cuman itu belum dapat terkonfirmasi. Harus ada bukti apa dia lakukan itu ya. Bisa betul bisa salah guys, kita nggak tahu. Tapi melihat dari dia sekarang ini kan aman-aman saja dia buktinya, nggak ada dia mengalami apapun itu, ya kan. Nah lalu perlu ingat ya, dulu ya dia ngomong dulu itu ya. Bisa jadi mungkin karena pergaulannya dengan warga sekitar kurang baik, bisa jadi. Jadi bukan hanya orang misalnya masalah apapun ya. Kalau Anda punya masalah dengan warga sekitar, bukan hanya masalah agama. Misalnya Anda tuh memang nggak bikin suka tidak bersosialisasi, tertutup, lalu Anda tuh melakukan hal yang dibenci warga. Bisa jadi kemungkinan rumah Anda dilempari kotoran, ya kan? Bukan hanya masalah dia minoritas, bukan. Karena di mana-mana guys ya,
minoritas itu banyak yang pandai bergaul, minoritas ya, pandai berbaur, ya kan. Jadi bukan patokannya minoritas apa tidak, bukan, tapi apa yang dilakukan pada warga sekitar, ya. Ya minoritas sekalipun bisa tetap dibenci warga bisa. Jadi nggak, ini bukan soal minoritas. Misal ada contoh di tempat kita nih, ya, di tempat kita contohnya, ini ada warga tuh memang apa ya, memang suka hobi, suka ribut guys, ya kan. Itu warga banyak nggak suka loh, dia pun suka mutal musik keras gitu kan, itu warga nggak suka, kan dia termasuk minoritas ya. Jadi ini kan minoritas muslim, dia muslim tapi tetap orang nggak suka sama dia. Cuma orang sini kan baik-baik, kita ini tidak ada yang melakukan hal-hal yang berbatas. Paling kita cuma ngomong-ngomongin aja, dia ceritakan itu orang kenapa begitu ya, aduh nggak suka lah kita ngomong gitu, paling gitu-gitu aja, cuman ngomong-ngobrol aja gitu kan. Tapi tidak ada yang sampai melakukan penyerangan. Tapi dia adalah orang ini nggak disukai guys gitu, padahal sesama-sama minoritas gitu kan. Jadi bahkan ada orang minoritas itu disukai, ya kan. Banyak lah contoh hal itu kan. Contoh misalnya kayak Lius Mungkarisma, itu disukai banyak orang Islam loh. Lius Mungkarisma itu seorang Chinese beragama Buddha salah, atau Kristen ya. Itu ketika datang ke Petamburan ya, ke kediaman Rizik ya, itu disukai dia, dicintai oleh umat Islam. Kenapa? Walaupun dia minoritas. Karena perbuatannya baik kepada umat Islam, perbuatannya kan. Dia merangkul umat Islam, dia bergaul baik dengan umat Islam, ya. Orang-orang kayak Lius Mungkarisma, siapa lagi, kayak Alvin Lim dan sebagainya macamnya, mereka dicintai oleh umat Islam Indonesia, ya kan. Kayak siapa lagi, kayak Jaya Suprana dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka pandai berbaur, mereka pandai merangkul gitu. Ini bukan masalah minoritas atau mayoritas ya. Kejadian pada keluarga Luis dulu itu bisa jadi, saya tidak tahu juga ya, ini hanya asumsi ya. Tapi ini logis guys ya. Bisa jadi bukan karena agama mereka minoritas, tapi karena mereka tidak pandai bergaul dengan warga. Masa sih orang yang bergaul dengan warga, pandai bergaul itu dilempari kotoran, kan nggak mungkin, ya kan. Itu terjadi hanya pada orang-orang yang tidak pandai bergaul dengan warga gitu, ya. Coba Anda kemana-mana ya, coba ya, kita kemana-mana, kita Anda tahu nggak, kita kemana-mana ke Indonesia ini nggak takut kemana-mana ke dunia. Bahkan ada traveler tuh kan, Anda bayangkan ada orang-orang yang jalan ke seluruh dunia ya, ibaratnya backpacker atau vlogging gitu, mereka kemana-mana. Mereka modalnya apa? Modal mereka bukan mereka minoritas, nggak ada seorang backpacker atau orang vlogger itu yang kemana-mana seluruh dunia keliling itu ya, memang suka jalan-jalan itu. Modal mereka minoritas nggak ada. Misalnya kalau mereka berkunjung ke di mana Islam minoritas kayak di India, mereka berubah jadi seorang Hindu, nggak ada gitu. Mereka tetap pada agama mereka. Kalau seorang Kristen ya mereka tetap agama Kristen dimanapun mereka berada, maupun di situ Kristen minoritas. Seorang Muslim juga begitu, dia tetap menjadi seorang Muslim walaupun di situ dia minoritas. Apa modal mereka? Bukan mayoritas guys, bukan agama mayoritas modal mereka, tapi bagaimana mereka bisa berbaur dengan warga, bisa ngobrol, bisa dekat lah dengan warga. Itu jadi kemungkinan besar keluarga Luis waktu itu memang entah bapaknya entah ibunya itu kurang bergaul dengan warga, sehingga rumahnya bisa kejadian dilempari kotoran gitu kan. Itu poin di situ guys. Jadi kita tuh kayak umat Islam di Papua, itu mereka pandai bergaul loh dengan orang Papua. Jadi Anda bayangkan ya, masjid itu dilarang pakai toa, oke, diikutin. Masjid itu dicap bendera Israel, diikutin. Sama tidak melanggar syariat kan? Kan dilarang pakai toa kan tidak melanggar syariat. Cuman iya agak terbatas. Harusnya manggil orang suatu kan pakai toa biar orang dengar. Nih orang kurang dengar gitu kan. Lalu misalnya kayak dicap Israel, bendera Israel itu kan tidak syirik. Selama mereka tidak menyembah bangsa Israel atau ikut-ikutan bangsa Israel, itu hanya bukan keinginan mereka tapi pemaksaan dari orang-orang Kristen di sana. Lalu misalnya kayak ya nggak boleh pasang pelang masjid, ya udah itu kan tidak melanggar syariat, ya sudah. Tapi itulah bukti mereka tuh pandai bergaul dengan warga Papua, sehingga kehidupan umat Islam di Papua tuh aman-aman saja, nggak ada masalah. Kemarin tuh waktu masalah itu adalah waktu pembakaran masjid dan tempat itu tuh kan karena datangnya warga dari luar Papua, orang-orang yang baru balik dari Israel yang sudah tidak lagi nasionalis gitu. Misalnya ya pulang dari Israel tuh malah melakukan pembakaran dan memprovokasi warga lokal. Padahal kehidupan lokal tuh sudah sangat baik dari dulu gitu kan. Mereka hidup rukun dan damai karena Islam di sana. Buktinya mereka membolehkan Islam membangun masjid gitu kan. Nah, tapi karena
provokasi dan kompornya dari orang-orang yang baru datang di suatu acara dari Israel itu yang bikin acara di Papua, akhirnya jadilah pembakaran masjid dan rumah-rumah rumah-rumah dari warga umat Islam itu, guys. Itu pokoknya jadi bukan masalah mayoritas minoritas, tapi bagaimana Anda bisa bergaul dengan warga, bagaimana Anda bisa dapatkan simpati warga, bagaimana jadi itu tuh masalah gimana Anda tuh tinggal dengan warga, dan Anda kalau juga dalam hal persoalan membangun tempat ibadah, itu aja kuncinya. Bukan apakah Anda mayoritas enggak, tapi bagaimana Anda tuh bisa dekat dengan warga dan merangkul warga, guys. Masih mending kalau daging babi ya, masak masih enak kita makan kan. Lah kalau bangkai tikus dilempar ya nggak enak kan. Nah ini persekusi, nggak tahu teman-teman pernah nggak hidup sebagai minoritas di satu tempat, nanti urus KTP udah sulit gitu kan, nanti dapat nilai udah sulit, apalagi dapat jodoh lebih sulit lagi gitu kan. Kesulitan dapat KTP segala macam itu tergantung kita, bukan tergantung kepada minoritas atau mayoritas, tergantung bagaimana kita tuh. Anda tahu ya, bahkan di Indonesia contohnya itu dapat KTP itu mayoritas semua sulit, karena pakai nyogok, pakai gimana gitu kan, itu kan tergantung pada pada birokraturnya gitu dari pemerintahan ya, bagaimana mereka tuh kok bisa KTP itu lama selesainya. Itu kan bukan pada Anda mayoritas atau mayoritas, semua kena, guys, yang mayoritas pun kena gitu kan. Ini Luis sih jangan lebay lah gitu intinya gitu kan. Kalau dia mengalami kejadian itu misalnya ya, itu tergantung dia juga gitu, bukan karena dia mayoritas. Karena kalau gitu kejadiannya, maka semuanya akan kena. Jadi akan jadi general. Faktanya Anda yang dari Kristen ini jujur jawab, apakah anggaplah Anda kena juga misalnya, lalu Anda keliling, Anda tanyakan kepada teman-teman Kristen lain, apakah banyak yang seperti itu mengalami itu? Kan tidak. Tanyakan juga kepada orang Muslim, adakan perbandingan, oh ternyata umat Islam juga kena juga rupanya gitu kan. Makanya guys ya, Anda nggak bisa melihat dari diri Anda lalu mengatakan semuanya mengalami itu, tidak bisa. Tanyakan itu kepada orang-orang sekitar Anda, bandingkan dengan orang-orang lain yang beda dengan Anda, jangan-jangan mereka mengalami hal sama juga gitu kan. Nah, jadi itulah namanya keadilan, sudut pandang yang adil, tidak sepihak, sehingga Anda itu tidak merasa jadi korban sendiri, padahal banyak di luar sana juga mengalami hal seperti Anda gitu kan. Jadi bukan karena mereka itu minoritas, tapi memang karena memang keadaan begitu. Jadi bisa jadi salah birokraturnya, aparatur negaranya dan segala macam gitu kan, atau mungkin ada sendiri yang berkasnya kurang lengkap atau gimana gitu kan. Nah itu perlu didudukkan perkaranya gitu kan. Yang ada semuanya wah beda semua ini, akhirnya dipersekusi. Saya waktu kecil itu di sekolah saya di satu sekolah itu hanya 2 orang Kristen, saya dan kakak sepupu. Jadi mereka tuh sering bilang, wah kamu ini cepatlah pindah agama sudah, masa Tuhanmu mati digantung katanya gitu-gitu. Masih kecil teman-teman, saya sering mengalami kayak gitu ya. Tapi ini jadi kalau ada pertanyaan begitu ya dia tinggal bantah, tapi dia nggak bisa bantah. Gimana coba? Jadi gini, memang apalagi sebagai anak kecil ya, yang sedangkan dewasa aja dia logikanya nggak main, logikanya nggak dipakai, guys. Kan dia pernah mengatakan bahwa untuk memahami Trinitas itu akal harus dihilangkan. Kenapa ya? Nggak bisa pakai akal memahami Trinitas. Dia pernah ngomong seperti itu. Jadi secara nggak sadar dia mengakui bahwa Trinitas itu nggak masuk akal gitu kan. Jadi dewasa aja dia gitu logikanya, membuang logika akal ketika memahami Trinitas. Apalagi kita waktu kecil. Harusnya kan ketika ada begitu, ya dia tinggal bantah, tapi nggak bisa bantah juga, guys. Makanya gimana ya? Kalau dia berpikir ketika ada temannya, ini kan teman-temannya semua tuh, ya kan? Teman-temannya semua. Dia berpikir, iya ya, kok Tuhan bisa mati dibunuh gitu loh. Mikir dia harusnya gitu kan. Udah syukur ada teman yang mengingatkan. Coba. Kayak gini misalnya ini kan, ada temannya merasa ada sesuatu yang aneh dengan pada diri Luis ya misalnya, atau kayak saya dulu. Temannya ada merasa aneh pada diri saya.
kamu kok nggak pernah apa ya, kamu kok nggak pernah belanja di kantin, teman-temanmu semua makan makan minum di kantin, kamu kok di jam pelajaran istirahat kamu kok di kelas terus atau di perpustakaan, itu kan, itu berarti teman saya perhatian sama saya dong, saya senang, itu kan. Apa kamu tidak punya uang, kata mereka gitu kan. Jadi mereka tuh berpikir mengajak saya untuk berpikir kritis, menanyakan kondisi saya gitu kan. Saya katakan ya saya memang jajan saya nggak cukup untuk jajan ke kantin, makanya uangnya saya tabung. Yaitu kalau ke kantin sekolah, saya kalau beli makan nggak bisa minum, kalau beli minum nggak bisa makan, karena uang saya hanya 1.000 guys. Waktu itu harga mie di kantin tuh 1.000 sepiring Indomie itu di masa itu ya. Harga minuman juga 1.000. Es apa namanya ya, kayak TS gitu kan, itu 1.000. Jadi uang saya nggak cukup untuk beli makan dan minum sekaligus. Belum lagi kalau ada teman minta traktir kan, makanya saya lebih baik saya tuh menghindari kantin, namanya kantin. Tapi teman saya itu saya merasa itu bukan suatu hinaan. Kamu nggak pernah kantin sih gitu kan, apa kamu nggak punya uang, itu saya merasa bukan hinaan ya. Itu berarti teman saya peduli sama saya. Tapi Luis kan tidak gitu, dia merasa itu adalah suatu hal dia harus lihat positifnya, bahwa temannya peduli sama dia. Kenapa sih kok kamu tuh menuangkan Tuhan yang bisa mati? Itu soalnya kan dia berpikir, oh iya kenapa ya, kok Tuhanku bisa mati, kan gitu harusnya berpikirnya, bukan malah antipati gitu kan, seperti dia. Jadi dari nada bicara dia pasti merasakan itu adalah suatu hal yang buruk yang menimpa dia. Itulah makanya sebabnya dia tuh pasangkannya begitu guys, memang negatif terus. Jadi gimana dia itu bisa dan itu tentu dialami juga keluarganya, karena dia tuh kan dapat punya gen dari orang tuanya. Jadi memang gitulah keluarga mereka. Jadi anggap suatu tuh bukannya sebagai positif tapi negatif. Sehingga aura itu akan menyebar ke lingkungannya. Sehingga orang akan melihat mereka secara negatif. Kenapa? Karena mereka yang negatif duluan. Orang ngomong itu nggak di mana secara positif, seperti saya dulu ya. Misalnya kamu kok jalan kaki pulang sekolah nggak punya motor ya, itu bagi saya bukan suatu hinaan guys, tapi ya ada suatu hal yang berarti mereka peduli sama saya ya. Mereka perhatikan nih, saya pulang jalan kaki, saya dulu pulang sekolah jalan kaki guys, karena nggak punya motor gitu kan. Teman-teman banyak punya motor. Waktu saya SMA itu parkiran motor penuh dengan motor teman-teman guys, hanya 1-2 orang yang punya motor. Itu maksud saya. Saya tidak marah dibilang begitu. Kamu kok pulang pergi sekolah jalan kaki, rumah kamu kan jauh, nggak punya motor ya. Itu bagi saya saya nggak marah. Karena itu bagi saya adalah bentuk perhatian teman-teman pada saya. Ya, saya tinggal bilang ya saya memang nggak punya motor, maka saya jalan kaki. Tapi jalan kaki sehat kok, saya katakan kan. Itu olahraga. Dengan harapan tentu nanti suatu saat saya pengen punya motor kayak mereka juga gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian guys. Meskipun ya itu terjadi sekitar berapa tahun, mungkin sampai belasan tahun setelah teman saya ngomong seperti itu kepada saya di waktu saya SMA dulu guys. Ternyata adalah hal yang biasa terjadi dari dulu, bahkan dikatakan Yesus mengalaminya, jemaat-jemaat juga mengalaminya, nabi-nabi semua mengalaminya. Jadi kalau gitu Yesus sama dengan jemaat dan nabi-nabi mengalami, berarti mereka sama semua. Tuhan tidak mengalami itu. Itu menjadi bukti bahwa Yesus itu sama dengan jemaat-jemaat, sama seperti nabi-nabi itu, sama-sama hanya manusia guys, makanya rentan mengalami itu ya. Yang manusia itu rentan mengalami itu ya. Tapi nanti saya akan sampaikan poin ya, tentang bagaimana kita harus melihat hal ini. Jadi bukan seperti alih-alih seperti Louis yang melihat dari satu sisi, kita akan lihat dari semua sisi. Nanti kita akan bedah guys ya. Kita biarkan dulu Louis ngomong ngalor ngidul gitu kan, suka-suka dia. Nanti kita akan bantah semua argumentasinya guys di akhir nanti. Yang namanya penderitaan. Nah, kalau kita lihat di situ di ayat 15 ya, apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Jadi memang kekristenan ini eksis teman-teman, eksis, terus ada, karena ada yang namanya begini, namanya penderitaan dan adanya enggak ya. Jadi nanti kita akan buktikan ya. Nanti ada contoh video selesai, nanti di akhir ya saya akan kasih ya faktanya. Jadi Kristen itu tumbuh bukan karena penderitaan ya, bukan karena penderitaan ya.
Jadi banyak sebab yang menyebabkan Kristen ini tumbuh. Nanti kita akan bahas terakhir, guys. Kanan. Makanya kalau ada di zona nyaman tuh bahaya ya. Di zona nyaman tuh bahaya sekali. Gak pernah dilarang ibadah, gak pernah mengalami susah payahnya ibadah, teman-teman. Jadi nanti ibadah 9:30 datang nanti jam 10:30. Gak ada yang larang-larang tuh. Pas doa berkat pulang. Jadi enak banget gitu. Di tempat-tempat yang gak pernah dilarang ibadah. Mau menyanyi kuat-kuat bisa. Ya, termasuk Pak Luis ini. Tengok tuh, gitarnya standby, guys. Gitar sosial standby. Luis ini termasuk yang menikmati fase situ gitu. Tapi dia nggak ngaca gitu, guys. Terus saja menguruskan isu-isu itu gitu loh. Pak dia harus paham ya. Nggak semua tempat tuh milik kita. Kita sebagai manusia tuh punya manusia lainnya juga. Kita hidup tuh berdampingan, hidup tuh bersosialisasi, bermasyarakat. Jadi kalau ada warga-warga yang menolak ya kita harus maklum. Karena mereka juga manusia seperti kita. Mereka punya hak seperti kita, punya hak untuk membangun. Mereka juga punya hak untuk melakukan pembangunan itu gitu loh. Jadi sama-sama punya hak. Nah sekarang tergantung siapa haknya paling banyak, siapa suara paling besar. Jadi kita tuh namanya itulah mengutamakan kepentingan orang banyak. Semua orang punya kepentingan, tapi yang utamakan siapa? Kepentingan orang sedikit tidak, tapi kepentingan orang banyak. Maka ketika warga semuanya rame, yang lebih banyak yang menolak daripada yang tidak menolak, itu sebenarnya ada orang niat untuk bangun apapun, termasuk ibadah sekalipun. Kita pun gitu, ketika kita hendak bangun masjid, kalau lebih banyak warga menolak, kita akan urungkan bangun masjid. Kenapa? Kita nggak mau cari masalah, nggak mau cari konflik. Karena nggak enak ibadah tuh kalau ada yang menolak, nggak tenang, guys. Nah, makanya caranya adalah rangkul warga, dekati mereka. Jadi mereka tahu siapa kita. Kita ini adalah orang yang toleran, orang yang bersosialisasi, orang yang ibaratnya tidak apalah, tidak radikal segala macam. Kita tuh memang betul-betul ingin bergaul dengan mereka ya, dan ingin beribadah dengan nyaman seperti juga mereka gitu. Pandai-pandai lah dekati warga, itu intinya. Tapi kalau warga tetap menolak ya itu kita jangan paksakan. Itulah cara baik untuk hidup beragama dan hidup rukun dengan sesama manusia lainnya, guys. Mau ini bisa, jadi di zona nyaman pada akhirnya kita mengabaikan ini keseriusan kepada Tuhan. Jangan sampai nanti dikirim dulu orang-orang yang menyiksa kita baru kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah ini akan menjadi sangat bahaya. Tapi teman-teman kita melihat artinya Luis ini sekarang sedang tidak sungguh-sungguh nih. Nunggu orang dulu dikirim untuk dia sungguh-sungguh gitu. Tapi guys itu cuma ingatan Luis saja ya. Tapi ya sebenarnya gini, apa namanya, intinya adalah mungkin yang ingatkan jemaahnya saja mungkin ya, bahwa mungkin ada jemaahnya yang agak sungguh-sungguh gitu kan. Makanya diingatkan apa nunggu orang-orang datang dikirim gitu kan. Jadi siapa yang ngirim orang itu misalnya loh, coba. Siapa yang ngirim orang-orang untuk ganggu kalian? Coba. Siapa yang ngirim? Lalu katanya iblis. Jadi gini ya, seakan-akan kata-kata itu adalah tunggu dulu orang-orang dikirim untuk ganggu kita. Jadi seakan-akan orang-orang ini dikirim oleh setan lah, mungkin oleh iblis gitu kan. Ini makanya guys, pikiran iblis ini banyak pikiran negatifnya gitu. Banyak pikiran suzonnya gitu. Makanya kayak coba kalau dia pikir positif ya, coba jangan pakai kata kirim deh. Coba kalau nanti ada orang-orang ganggu kita gitu kan, nah itu kan lebih enak didengar. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang ganggu kita, baru kita tuh serius. Tapi kalau dikirim, ini pertanyaannya akan menjadikan menambah. Siapa yang ngirim itu gitu loh? Apakah yang ngirim itu adalah setan, iblis gitu kan? Nah, itu perlu dipertanyakan guys, statement itu. Makanya inilah bukti bahwa orang-orang kayak ini adalah orang-orang yang selalu berpikiran negatif alias suka suzon guys. Bagaimana biasa saja kalau orang Kristen itu dipersekusi. Makanya temanya renungannya sebenarnya bukan hari ini tapi kemarin ya, yaitu semakin dibabat semakin merambat. Apa maksudnya ini ya? Ya maksudnya adalah ketika kekristenan itu semakin ditekan, kekristenan semakin ada kesulitan, maka di situ akan semakin banyak dan kuat iman kita. Nah,
Gus Dur, Gus Dur teman-teman pernah bilang begini, kalau mau menghambat orang Kristen, kalau mau membuat Kristen itu habis di Indonesia ini, caranya gampang. Buat mereka ibadah gampang, ibadah terus, nggak usah dilarang-larang. Nanti Kristen akan hancur dari dalam sendiri. Gus Dur pernah bilang begitu. Karena apa? Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Bukan. Kalau Anda paham ya apa yang katakan Gus Dur, itu artinya Gus Dur itu pengen mengatakan bahwa agama ini nggak logis, agama Kristennya nggak logis, nggak logik gitu. Makanya biarkan saja suatu yang tidak logis, yang tidak masuk akal, ketika didakwahkan itu tidak akan pengaruh sama orang-orang gitu loh maksudnya. Paham atau tidak? Kalau Anda paham ya, makanya Anda harus paham ya. Kata-kata Gus Dur itu begitu menohok sebenarnya dan begitu penuh arti, guys. Sama kayak gini nih, misalkan ada orang jualan apa misalnya, jualan makanan nggak enak ya, nih orang jualan makanan nggak enak, orang jualan makanan nggak enak. Nah, ketika dilarang-larang, orang akan semakin penasaran, ya kan? Kenapa dilarang? Malah di viral kan? Nah, makanya biarkan saja. Toh makanan yang nggak enak. Ketika orang makan rasanya enak, orang nggak beli lagi gitu loh. Poinnya, ngerti kan? Sama kayak agama Kristen di mata Gus Dur. Bagi Gus Dur itu nggak masuk akal, nggak logis. Sehingga kalau dibiarkan saja, nggak bakal nambah, nggak akan berkembang. Kenapa? Karena memang agamanya nggak masuk akal, nggak logis. Sama kayak orang jual makanan nggak enak. Ya, biarkan saja sudah. Biarkan saja orang jual makanan yang enak itu nggak bakal laku. Karena orang mencoba kan, aduh nggak enak nih, nggak beli lagi gitu. Itu yang masalah Gus Dur. Dan itu yang tidak dipahami Louis. Bukan berarti semakin ditekan semakin merambat, enggak. Iya memang kalau ditekan, memang orang-orang misalnya kalau lagi orang jual makanan enak ditekan. Oke lah jadi viral. Ya kan, jadi viral. Oh, kenapa sih mereka ini gitu kan? Nah, mungkin ada orang-orang yang bukan mungkin lagi ya, mungkin ada pasti lah orang-orang yang bersimpati kepada mereka. Tapi tetap poinnya adalah makanan yang nggak enak, kata Gus Dur gitu kan. Bukan kata Gus Dur ya, logika Gus Dur gitu harusnya. Kalau Anda mengerti, menangkap apa yang Gus Dur katakan. Meskipun Anda tahan-tahan orang-orang ini yang jual makanan enak, itu tetap menjual makanan enaknya, ada perhambat gitu kan, ada hambat. Mungkin pasti orang akan simpati pada mereka, ya. Mungkin untuk pasti orang akan simpati pada mereka. Aduh kasihan ya, aduh gini gitu ya, aduh lainnya gitu kan. Tapi tetap kembali kepada makanan mereka jual. Meskipun orang simpati pada mereka, ketika orang simpati ini makan, kalau mereka nalarnya main, ya logikanya main, mereka akan lihat, ya memang makanan yang enak, gimana mau laku gitu kan. Nah, paham logikanya? Ini sesuatu yang tidak laku karena entah makanan yang enak, entah agamanya nggak logis ya, ajaran yang nggak logis, itu akan dibiarkan saja pun tidak akan berkembang gitu. Itulah maksud Gus Dur. Nah, itu yang dipahami oleh Louis ini. Itu kata-kata itu berarti menandakan bahwa Gus Dur itu cerdas dan Louis tidak cerdas. Ya. Betapa cerdasnya Gus Dur menyampaikan hal itu. Biarin saja. Ya. Kalau jangan nggak usah dihambat. Kenapa? Sama seperti orang jual makanan enak. Makanan yang enak. Ya. Mama dasar makanan yang enak kan, ya nggak bakal laku gitu. Yang laku beli paling orang-orang yang nggak tahu makan enak. Memang kan laku juga ya. Ada orang beli ya. Mungkin mereka nggak pernah makan enak, atau mereka nggak pernah membandingkannya, sehingga nggak pernah membandingkannya. Mereka anggap itu meskipun enak ya udahlah. Mungkin semuanya begini. Ketika makan makanan nggak enak kan, mungkin memang makanannya memang nggak enak. Di mana-mana memang nggak enak. Akhirnya mereka beli. Padahal mereka belum merasakan makanan enak gitu kan. Nah, itu masuk Gus Dur gitu guys. Biarkan saja. Karena memang dasarnya itu agamanya memang nggak masuk akal. Sehingga Anda lihat banyak sekarang kan banyak mualaf kan, itu karena mereka merasakan memang agamanya nggak masuk akal gitu. Maka mereka pindah menjadi mualaf. Sama kayak orang mengatakan bahwa ini makanan memang nggak enak, akhirnya mereka berpindah ke makanan lain guys. Nah itu poinnya yang Luis tidak memahami dari apa yang Gus Dur katakan. Makin dilarang di mana-mana, maka kekristenan akan makin bertumbuh. Makin banyak orang yang bertobat. Teman-teman tahu? Bukan, orang-orang ini akan simpati, tapi itu simpati itu tahan berapa lama lah. Kalau mereka sadar bahwa memang makanan yang enak atau agama yang logis, mereka akan menjadi mualaf gitu guys.
ya seperti yang banyak terjadi sekarang ini gitu. Setelah mereka mengkaji, ya oh ternyata agama nggak logis, atau orang yang mencicipi makanannya dan membandingkan dengan yang lain, oh memang ini nggak enak gitu kan, itu yang enak, kita pindah ke makanan enak gitulah ya kan, gitu logikanya guys. Sejarah kenapa kok ada Katolik Roma? Teman-teman tahu sejarahnya kenapa Roma itu menjadi Katolik semuanya? Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus dibunuh waktu itu oleh tentara apa? Jadi kalau kita ngomong ke sejarah Roma ya, ingat ya, awalnya itu adalah pengikut Yesus adalah Unitarian yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawan. Lalu datanglah orang-orang seperti Paulus ya yang berpaham Trinitarian, dan mereka mempersekusi, membunuh, membantai, mengusir orang-orang, menyiksa orang-orang yang berpaham Unitarian yang awal ini. Mereka baru datang kemudian ke pemerintahan ini. Nah, lalu mereka berkembang, akhirnya mereka itu punya hubungan dengan kekaisaran Roma ya, kekaisaran Roma. Mungkin awalnya mereka dianggap sebagai beberapa kaisar itu sebagai ancaman, tapi beberapa kaisar melihat mereka ini adalah menguntungkan kerajaan, di mana mereka ini mau menerima bahwa hari kelahiran Yesus itu samakan dengan hari kelahiran dewa mereka. Jadi mereka merasa pertama gini ya, kerajaan Romawi merasa kalau orang sekarang nggak lagi ada yang banyak orang yang mau memperingati hari kelahiran dewa matahari mereka yang tanggal 20 Desember ya. Nah, tapi mereka melihat ternyata umat Kristen ini mau ya kan, mau untuk menjadikan hari lahir Yesus tanggal 25 Desember. Akhirnya mereka ya karena pandainya orang-orang petinggi dari Trinitarian ini untuk merangkul Romawi ini, akhirnya mereka diadopsi dari agama Kaisar Romawi. Nah, itu di situ ada dasarnya guys ya. Awalnya mereka melakukan itu, persekusi ya, pengusiran dan beberapa hal-hal yang tidak pantas lainnya kepada orang-orang Unitarian pengikutnya Arius yang masih berpaham tauhid, yang mengakui Yesus hanya utusan dan Allah adalah satu-satunya Tuhan guys. Tentara mana? Tentara mana? Indonesia. Romawi yang menyiksa orang-orang Kristen zaman itu tentara mana? Atau negara mana? Roma kan? Jadi kekaisaran atau kerajaan Roma. Jadi karena mereka menolak untuk menyembah dewa matahari, tapi kaisar berpikir ya itu percuma terus, karena apa? Mending daripada mereka disiksa ya, bagus mereka dirangkul saja ya, dan menjadikan itu sebagai agama resminya Romawi gitu guys, karena mereka ini bisa dirangkul gitu kan, karena mereka juga yang penting mereka tidak ininya adalah mereka mau mengakui tanggal 25 Desember itu guys dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau Anda lihat ya, awalnya itu mereka memang melakukan hal-hal yang tidak layak kepada pengikutnya Yesus awal. Jadi memang kaum Trinitarian ini adalah yang waktu itu yang mendominasi ya, di mana mereka di situ kaum Unitarian ini minoritas, bahkan mungkin sudah punah karena terus persekusi oleh kaum Trinitarian ini, sehingga mereka yang begitu dominan di Romawi, di Roma itu, makanya besar kemungkinan mereka karena dominan itu mereka mempunyai power untuk membuat Kaisar Romawi itu merasa mereka adalah masuk kekuatan besar di Romawi itu, sehingga akhirnya ikut mempengaruhi Kaisar Romawi untuk menjadikan mereka sebagai tulang punggung negara ya. Makanya heran kalau Roma itu mengadopsi Kristenan pada saat itu dan hingga segini. Karena itu tadi, karena begitu dominannya kaum Trinitarian pada saat itu. Karena kaum Trinitarian sudah dibabat habis oleh mereka guys. Sehingga sisa hanya kaum Trinitarian itu. Sehingga mereka yang punya power dan berkuasa pada saat itu, sehingga bisa mempengaruhi dari Kaisar Romawi untuk merangkul mereka, sehingga bareng dan menjadikan mereka sebagai Kaisar Romawi memakai mereka agama mereka untuk dianut gitu guys, dan diteruskan hingga sekarang. Nah, itu justru mereka lah yang menyiksa Kristen, yang menganiaya Kristen, bahkan kaisar-kaisarnya membunuh orang-orang Kristen, teman-teman. Itu Roma. Lah kok bisa orang Kristen itu awalnya lebih duluan pada Kaisar Romawi itu ya. Orang Romawi itu mereka melakukan
pembunuhan, pengusiran, pembantaian dan persekusi kepada orang-orang pengikut Yesus awal yang berpaham Unitarian. Itu poinnya. Jadi mereka yang duluan, tapi yang balas bukan orang-orang Unitarian, bukan orang-orang pengikut Yesus awal, tapi mereka perbuatan mereka dibalas oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi sendiri, guys, dan kaisarnya. Sekarang yang kuat justru Katolik Roma. Nah, kenapa? Sejarahnya kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu, teman-teman? Jadi gini ceritanya, orang Kristen kan dianiaya terus sampai ada salah satu kaisar namanya Kaisar Konstantin. Tiba-tiba Kaisar Konstantin ini dia percaya Yesus. Ketika dia percaya Yesus, bayangin aja kaisar nih, pemimpin tertinggi nih. Siapa bisa percaya Yesus sebagai Tuhan? Bisa siapapun, kalau mereka tidak menggunakan akalnya. Seperti yang Yesus sampaikan, bahwa untuk memahami Trinitas itu Anda harus tidak boleh menggunakan akal. Bisa jadi Kaisar Romawi itu bisa kalau dia tidak menggunakan akalnya, seperti yang disarankan di video dia beberapa waktu lalu yang sudah saya bahas. Saya bisa tonton videonya di video-video saya. Dia mengatakan itu bahwa untuk memahami Trinitas itu kita harus tidak boleh menggunakan akal. Artinya Kaisar Romawi itu bisa saja percaya Yesus sebagai Tuhan karena tidak menggunakan akalnya, guys. Nah, itu poinnya ya. Dia bukan lihat dia tuh kaisar atau bukan, tapi apakah dia gunakan akal apa tidak. Bahkan orang petani kampung saya pun kalau dia gunakan akal, dia tidak akan mempercayai tentang Trinitas gitu. Karena untuk memahami Trinitas itu adalah harus menghilangkan akal. Seperti kata Luis ya kan di video dia sebelumnya. Di video yang lain, guys. Percaya Yesus. Kemudian banyak orang pada akhirnya menjadi Kristen. Nah, kalau dia pakai logika, karena umat Kristen itu dibabat di Romawi sehingga Romawi jadi Kristen. Kalau begitu logikanya seharusnya ya mereka tuh semuanya di Unitarian semua. Karena pengikut Yesus awal tuh bukan Trinitarian, tapi Unitarian, dan Unitarian ini dibawa habis sama kaum Trinitarian. Tapi kenapa kaum Trinitarian nggak berubah jadi Unitarian? Tetap Trinitarian, ingat ya. Yang awal ada itulah kaum Unitarian. Anda bisa baca sejarah itu ya. Kaum Unitarian adalah yang awal. Pengikut Yesus awal itu adalah kaum Unitarian. Lalu datanglah hidup damai mereka, lalu datanglah kaum Trinitarian membantai mereka, memproduksi segala macam, membawa habis mereka gitu kan. Nah, harusnya kan kalau pakai logika Luis, orang-orang Trinitarian ini akan berubah menjadi Unitarian. Karena kaum Unitarian dibabat, tapi tidak kan. Malah mereka makin besar dan akhirnya mereka mempengaruhi dari kerajaan Romawi sehingga Romawi mengadopsi ajaran Trinitarian. Itu poinnya, guys. Jadi Luis sih nggak ngerti sejarah gitu, ya kan? Nggak ngerti dia detail sejarah pun dia tidak ngerti, dia sampaikan. Makanya lihat sejarah tuh yang utuh, yang komprehensif, yang detail. Jadi kan hanya sepotong-sepotong nengok sejarah itu gitu kan. Dan pada saat itu dia tetapkan Kristen sebagai agamanya negara Roma. Dia yang terus menyiksa pengikut Yesus malah jadi agama negaranya. Nah, lalu Paulus kan, coba lihat sejarah Paulus ya. Saya sampaikan ya, Paulus itu ya dan pengikutnya dan teman-temannya itu menyiksa kaum Unitarian, ya, menyiksa pengikut Yesus awal. Apakah Paulus ikut kepada mereka? Kan tidak. Justru Paulus tetap seperti itu, ya kan? Tetap berpaham Trinitarian, dia tidak berpaham Unitarian, ya. Nah, di situ poinnya, guys. Jadi nggak usah khawatir di Indonesia ini Kristen dianggap sebelah mata dan kemudian dilarang-larang. Ya mungkin berapa puluh tahun ke depan mayoritas di sini Kristen. Ingat ya, yang melarang itu bukan karena ini nggak ada hubungan sama, nggak sebenarnya hubungan dengan agama, tapi warga sekitar itu kan punya aspirasi, punya keinginan, ya kan? Jadi nggak bisa kita memaksakan keinginan kita saja, nggak bisa. Oh kita harus bangun pariwisata, nggak bisa begitu. Tanyakan warga boleh apa tidak. Karena warga yang bertempat tinggal di situ yang berkuasa tempat itu, bukan kita berkuasa. Ya, jadi orang yang berkuasa kan adalah orang banyak, yang mayoritas itu kan. Jadi kita tuh harus mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dari pribadi atau personal masing-masing atau kelompok, guys. Tapi orang yang lebih banyak daripada itu. Karena demi keamanan, ketenangan gitu kan. Karena juga kalau ada ibadah itu ada memaksakan mau tempat ibadah sehingga nanti warga situ nggak setuju, sehingga itu akan memicu konflik, ibadah pun nggak tenang kan. Makanya tidak begitu. Makanya rangkul warga, dekati warga agar mereka tuh membolehkan sehingga nanti Anda ibadah tenang gitu kan. Kita juga begitu kok. Kita di mana-mana ya, di luar negeri di mana-mana, kita di Indonesia pun dia di Papua, di NTT kita juga begitu. Kita nggak bisa bangun tempat ibadah tuh kalau warga nggak setuju, guys. Nah, itu sama saja dengan cari penyakit tuh masalah, ya kan.
Gak ada yang mustahil gitu. Tuhan yang kerjakan itu semuanya. Jadi sekarang yang kita harus lakukan adalah setia. Mari kita lihat ya di ayat yang 17. Tetapi kami Ya, tapi Anda ngomong aja, tapi faktanya tidak gitu. Ya, mereka demo begitu guys. Ya, kalau mereka memang menganggap itu bagus ya, kan dia nganggap berarti itu persekusi itu bagus. Ya, justru itu yang karena kan kalimatnya adalah semakin dihambat, Kristen akan semakin merambat. Artinya kan dia harusnya senang ketika agama Kristen ini dihambat harusnya kan. Tapi kenapa dia demo? Itu menunjukkan kalau dia nggak senang, paham ya? Jadi apa yang keluar dari Kristen itu nggak sesuai dengan apa yang perbuatan dia. Kalau ada orang ngomong ini nih ya, agama kita nih ya semakin dihambat semakin melambat. Nah, harusnya dia senang. Oh berarti baguslah agama kita dihambat, biar semakin berkembang. Itu jangan untuk berkembang. Tapi faktanya dia tetap demo guys, tetap protes, tetap teriak-teriak gitu kan, tetap apa namanya ini adalah bersuara lah guys. Itu berarti statementnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan adalah dia takut agamanya dihambat sehingga tidak berkembang, maka dia demo. Demo dia tuh bukti bahwa dia tahu hal ini kalau agama dihambat, agama nggak akan berkembang. Makanya itu buktinya di demo. Kalau dia nggak demo, dia tahu kalau agamanya ini akan nggak berkembang, kan dihambat terus gitu kan. Nah, jadi tujuan demo adalah untuk agar agamanya berkembang sehingga tidak dihambat terus guys. Nah, itu logikanya. saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sama kayak gini nih. Misalnya anak saya lagi latihan bela diri atau militer. Saya tahu di bela diri itu anak saya tuh dilatih sparring. Jadi dipukul terus, anak saya kena pukul terus ya, ditekan, di press di sekolah militer, dari itu anak saya di press, di disiplin dengan keras gitu kan. Nah saya tahu didikannya keras itu akan membuat dia jadi ahli bela diri atau jadi tentara yang baik, yang mantap, yang hebat itu kan. Nah, saya tahu. Apakah saya demo? Enggak, saya biarkan instruktur bela dirinya, komandan TNI-nya untuk mendidik anak saya seperti itu. Dengan anak saya kan di militer itu kan Anda kan ditekan di militer. Semakin bagus tempat militernya, semakin bagus tempat bela dirinya, Anda akan ditekan supaya jadi sukses, bisa masa bela diri, bisa jadi tentara yang hebat. Ditekan Anda, disiplin dengan keras, dengan tegas itu kan. Nah, Anda tahu itu adalah untuk memajukan Anda. Apakah Anda demo? Tidak. Apakah Anda datang mendemo tempat bela diri itu, tempat tentara itu? Tidak. Tapi dia kan tidak. Dia ngaku itu katanya bisa bikin melambat. Jadi penghambatan itu bisa membuat agama yang lambat, tapi faktanya itu demo guys. Itu makanya menurut saya itu absurd, suatu hal absurd. Jadi dia menggaung-gaungkan kalau semakin agama Kristen dihambat akan semakin merambat. Faktanya dia demo loh. Artinya dia nggak mau dihambat artinya. Karena dia tahu ya, agamanya kalau makin dihambat bukan makin merambat, tapi makin layu guys, makin gugur layu gitu. Nah, itu poinnya ya. Jadi kita harus melihat apa yang Lewis ucapkan dengan kenyataan itu berbeda, 180 derajat. Nggak seindah. Jadi yang ucapkannya itu nggak seindah kenyataan itu kan. Kenyataannya demo gitu, teman-temannya demo, protes sana sini, masuk di zone ini segala macam. Padahal mereka senang kan, karena klaimnya adalah semakin dihambat makin merambat, tapi faktanya tidak. Makin dihambat ya mereka makin layu, maka mereka demo guys, biar nggak tambah layu gitu kan. Ingat ya lagunya, jauh di mata, dekat di hati. Kutip ayat ini. Gak cuman Kartini teman-teman. Kartini kan apa? Habis gelap ya, Tuhan yang kerjakan itu semuanya. Jadi sekarang yang kita harus lakukan adalah setia. Mari kita lihat ya di ayat yang 17. Tetapi kami saudara-saudara, karena mereka mau menghalangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Ya, gimana nggak dihalangi? Yesus berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Itu Yesus larang loh. Jadi bukan hanya mereka yang menghalangi, Yesus juga melarang. Ingatlah Yesus katakanlah, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Berarti mereka sekaligus melanggar perintah Yesus bahwa mereka tuh jangan pergi ke Samaria atau kota-kota lain. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Mereka melanggar itu gitu loh. Karena
Eh, Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah mereka menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha datang menuju kamu. Jadi gini guys ya, apa namanya, apa yang mereka lakukan ini ya itu sesungguhnya sejatinya adalah melanggar apa yang diucapkan. Nah, tapi mungkin mereka ngomong gini ya. Kan ada selanjutnya tuh yang mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka muridku. Itulah yang dinamakan ayat sisipan ya. Ya, ayat sisipan. Yang mana itu adalah ada di buku Katolik, ada seorang pastor Katolik itu memegang buku kitab suci Alkitab yang itu dalamnya adalah hasil kajian. Di mana dia menyebut hasil kajiannya adalah menemukan adanya ayat sisipan. Yang mana kan dulu di kanon awal tuh nggak ada, di gulungan Alkitab awal tuh nggak ada, tapi setelah ada ditemukan gulungan terjemahnya itu baru ada gitu loh. Ini sesuatu yang tidak ada sebelumnya, ada di terjemahan selanjutnya gitu guys. Nah itu namanya sisipan. Dan ini juga ditemukan oleh 73 pakar Alkitab dari pihak Kristen sendiri ya. Mereka adalah berasal dari Universitas Harvard. Mereka mengkaji itu. Mereka mengkaji tentang Alkitab, dan mereka menemukan bahwa banyak sekali ayat sisipan yang ditambahkan ke Alkitab, dan juga ayat yang dikeluarkan dari Alkitab ya. Dan itu mereka sampaikan bukti-bukti itu. Saya punya di Google itu banyak guys catatannya. Apa-apa ayat yang dikeluarkan dari Alkitab mula-mula dan apa-apa yang ayat tambahkan kemudian ada di situ. Ayat ini apa-apa saja ada. Cuman terlalu banyak sehingga saya tidak bisa menyampaikan di video ini. Anda bisa googling sendiri. Itu asal kajian dari 3 pakar Alkitab sendiri, bukan dari kita orang Muslim kajiannya. Bahwa banyak sekali seperti itu guys. Ya, dan itu masuk akal karena Yesus nggak mungkin pelimpan kan. Dia berkata, aku itu hanya bagi domba-domba yang Israel. Lalu melarang muridnya, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Itu artinya udah tegas beliau gitu ngomongnya. Tiba-tiba kok jadi pelimpan dengan ada sisipan itu, dan makanya kita meyakini itu bukan kata beliau, karena nggak mungkin beliau itu orang yang pelimpan dan tidak konsisten ya, nggak mungkin. Itu makanya nggak masuk akal bagi kita. Itu adalah kata-kata Yesus yang sebenarnya itu adalah, makanya kita meyakini itu adalah ayat sisipan yang baru ditambahkan beberapa saat kemudian guys di Alkitab terjemahan di masa yang lebih baru gitu kan. Yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Ingat ya lagunya, jauh di mata, dekat di hati. Kutip ayat ini. Gak cuman Kartini teman-teman. Kartini kan apa? Habis gelap terbitlah terang. Kutip ayat Alkitab juga itu. Nah ternyata ini kita dapati, jauh di mata namun dekat di hati. Ada yang tahu lagu itu? Nggak tahu ya? Itu lagu temanya saya dulu waktu LDR. Waktu LDR tuh temanya ini, jauh di mata, dekat di hati. Maksudnya apa sih? Kita ini semuanya sedang mengalami persekusi, mengalami pelarangan, menjadi minoritas. Oh, jadi Luisnya kita larang yuk, yuk kita semua ke tempat Luisnya kita larang yuk. Dia senaknya, dia menerima fasilitas yang enak guys. Coba bayangkan ya. Ini gitar belakang udah siap nih ya. Itu sound systemnya udah siap itu. Dia bentar lagi habis kembali dia nyanyi nih. Aman guys, nggak ada persekusi gitu loh. Dan tapi katanya tadi juga persekusi itu adalah membuat dia tuh merambat. Malah justru membuat dia tuh makin berkembang. Ya kenapa dia demo? Kenapa dia protes? Ya biarkan saja harusnya, makanya harusnya dia makin senang. Tapi faktanya sebaliknya. Makanya saya katakan ucapannya nggak sinak kenyataannya dia demo, protes, masa nggak senang gitu kan. Tapi akhirnya masa itu bikin kita merambat. Jadi antara khayalan dan kenyataan nggak sesuai guys, bertolak belakang gitu kan. Tetapi yang bisa kita lakukan hanya saling menguatkan. Mungkin teman-teman kita yang ada di China sana, Korea Utara misalnya, atau yang ada lagi di daerah-daerah Afrika yang mengalami kesulitan beribadah, kita bisa mendukung. Kita bisa mendukung mereka dalam doa, kita bisa mendukung mereka dalam dana, kita bisa mendukung mereka dalam kekuatan apapun itu dengan cara itu.
sehingga mereka sekalipun jauh tetapi dekat di hati kita. Kita memiliki hati untuk mereka. Itulah kenapa pentingnya doa misi. Itulah pentingnya bagaimana menyumbangkan dan. Jadi kalau ini saya setuju ya. Tapi saya nggak setuju ketika mereka ini demo menolak masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu kan punya hak di situ. Lalu mereka demo. Tapi kalau pelarangan berasal dari pejabat itu kita bisa maklumi. Ya, di mana pejabat ini melangkahi warga. Misal gini ya. Ada mereka membangun gereja, dan warga situ setuju guys, nggak ada yang nggak setuju, yang nggak setuju paling sedikit, tapi banyak yang setuju. Tapi pemerintah nggak setuju, itu kita bisa maklumi kalau mereka demo, karena pemerintah berarti nggak ikuti suara warganya. Harusnya pemerintah kan ikut warganya. Tapi untuk pemerintah ikut warganya, warga memang menolak dan itu di-approve sama pemerintahnya, lalu mereka demo, itu kita nggak setuju. Kenapa mereka melangkahi warga gitu? Itu yang kita nggak setujunya. Kalau warga setuju ya sudah, Anda jangan demo. Yang ada demo kan itu ya, saya ajarin ya. Anda demo hanya kalau warga setuju, pemerintah melarang. Itu ada demo tuh. Saya terdepan nyuruh Anda demo. Ya kan? Warga, soalnya itu pemerintahnya ngerti rakyatnya. Rakyat udah setuju kok membangun gereja di situ, pemerintah melarang, itu ada demo. Pemerintahnya saya setuju itu, saya dukung malah. Tapi kalau rakyatnya nggak setuju bangun gereja situ, dia pemerintah juga nggak setuju, ada demo, itu salah ya. Salah Anda. Berarti Anda melawan keinginan warga, bertanya keinginan warga. Di situ kuncinya guys. Itu yang tidak dipahami oleh mereka. Bila warga menolak, pemerintah ikut menolak karena ikut warganya, malah di demo. Gimana coba logikanya coba ya kan? Nah, untuk kegiatan misi sehingga kasih persaudaraan yang ada di seluruh dunia ini boleh berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, pertama, jangan pernah menyerah ketika kita mengalami penderitaan. Yang kedua, mari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya ketika kita mengalami yang namanya penderitaan ketika mengikut Yesus. Oke, jadi saya akan breakdown dulu ya. Saya akan bahas ini dalam jadi detail. Gini, kita mengenai penderitaan dulu. Kalau Anda menderita, Anda harusnya cek sumber kenapa Anda menderita. Berpikirlah kritis. Oh, kenapa saya menderita ya? Bukan Anda dalam penderitaan dan menikmati itu. Pikirkan kenapa saya menderita. Oh, saya menderita karena hidup miskin. Berarti kenapa saya jadi miskin? Oh, saya menderita kenapa dipersekusi? Kenapa saya dipersekusi? Apa yang salah dengan agama saya? Gitu harus mikirnya. Nah, kalau Anda menemukan, oh ternyata saya memang udah takdir, ya boleh berbuat. Anda memang usaha sendiri masih takdir, tapi terus usaha gitu kan. Juga kalau misalkan, oh ternyata agama saya memang salah. Makanya Anda mengkaji agama lain dan Anda temukan kebenaran di situ gitu loh. Nah, itu mengenai penderitaan ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai klaim Lewis kalau agamanya semakin dihambat akan semakin merambat. Bahkan dia memakai kata-kata Gus Dur. Pan yang ngerti Gus Dur itu maksudnya adalah agama Kristen itu sama seperti makanan nggak enak. Jadi walaupun nggak dihambat pun dia nggak bakal laku gitu, nggak bakal berkembang. Kenapa? Karena memang dasarnya makanan yang enak, agama nggak logis gitu loh. Nah itu tidak pahami. Sekarang kita akan lihat global ya. Ini gini, itu kita ketahui ya. Gak selamanya agama Kristen itu dipersekusi, gak selamanya ya. Dan ingat ya, persekusi jadi adalah karena mereka memaksakan kehendak. Ingat ya, mereka memaksakan membangun tempat ibadah di tengah warga nggak setuju, lalu mereka dipersekusi. Itu jadi persekusinya adalah karena mereka memaksakan kehendak. Sudah tahu warga nggak setuju, mereka paksakan tempat ibadah. Dipersekusinya karena salah mereka sendiri. Ketika warganya setuju, warga setuju nih, tiba-tiba pemerintah mempersekusi, ya itu baru mereka benar. Tapi kalau warganya mempersekusi, mereka nggak bisa dikatakan benar, mereka salah. Kenapa? Karena mereka melawan kehendak warga, ya kan? Karena nomor satu itu warga, bukan pemerintah. Pemerintah itu hanya melaksanakan apa yang warga inginkan, gitu kan? Nah, itu yang poin pertama ya, bahwa nggak semua persekusi itu adalah salah dari yang persekusi. Juga ada bahkan kebanyakan itu adalah salah mereka, karena mereka memaksakan kehendak mereka untuk membangun sesuatu yang tidak dibolehkan oleh warga atau disetujui oleh warga gitu kan. Nah, yang kedua, lu Anda ingat ya, dulu ada namanya Paus ya, sekarang juga ada. Dulu Paus dari Vatikan itu menginisiasi penjajahan kepada seluruh dunia ya. Di dunia dulu dibagi menjadi dua, timur dan barat ya. Di situ timur dan barat itu dijajah oleh bangsa-bangsa seperti Portugis,
Spanyol, Inggris. Mereka membagi dua dunia itu. Siapa yang pergi ke barat, siapa pergi ke timur. Jadi seluruh dunia tuh kena guys ya. Tidak ada satupun yang lolos ya, dari benua Afrika, benua Asia, Australia, bahkan hingga benua Amerika. Mereka semuanya menjajah ke barat dan timur ke sejauh mata memandang. Sampai ke benua Afrika yang jauh, benua Afrika, bahkan Amerika, bahkan hingga ke Australia yang di bawah itu guys. Gitu kan. Jadi itu diinisiasi oleh Paus sendiri. Yang makanya itu memakai slogan ya, slogan perjanjian itu adalah Gold, Gospel, Glory. Gold mencari kekayaan, Gospel menyebarkan Injil ya, atau misionaris, dan Glory mencari kejayaan. Dan itu mereka melakukan itu ke seluruh dunia. Maka Anda lihat ya, banyak mereka sampai ke Amerika, di mana suku Indian itu mereka jajah, suku Indian di Amerika. Di Afrika suku aborigin, di Amerika, Australia suku aborigin. Di Afrika suku kulit hitamnya orang Afrika, mereka jajah. Bahkan sebagian orang Afrika yang mereka jajah itu mereka mereka ekspor ke Amerika gitu kan, untuk jadi budak di sana guys. Nah, itu dulu tuh adalah masa perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang ini, oleh penjajah ini. Indonesia juga kita mengalami perbudakan, di mana itu disebut dengan istilah kerja paksa. Di mana kita dipaksa kerja ya, di perkebunan, di mana-mana, untuk sampai diperas tenaganya seperti kerbau dicuci hidungnya guys. Jadi kita tuh bahkan nggak diberi makan itu kan, atau makannya sangat minim, nggak diperhatikan kesehatan dan segala macam, sampai banyak orang meninggal ketika kerja paksa, kerja rudi istilahnya guys. Anda bisa baca sejarah betapa kejamnya penjajah itu kan. Nah, jadi mereka tuh sembari penjajahan itu mereka menyebarkan Injil, misionaris di Indonesia tuh selama 3,5 abad. Ya ingat ya, 3,5 abad tuh waktu yang lama, 350 tahun. Nah, jadi Anda lihat ya, jadi mereka tuh bukan hanya dihambat, tapi juga mereka menyebarkan dengan cara seperti itu guys. Jadi mereka tuh menyebar dengan pedang ya, dengan mesiu, dengan senapan ya. Karena mereka menjajah itu bukan dengan kosong. Mereka membawa kapal-kapal yang canggih, meriam-meriam, senapan-senapan dari Eropa ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. 3,5 abad Indonesia loh guys ya. Di dunia juga begitu tentunya kan. Nah, jadi mereka juga pernah pada fase itu. Bahkan ketika perang salib juga kan, ketika mereka menyebarkan agama mereka dengan pedang di perang salib itu, ya kan. Bahkan juga ketika kekaisaran Romawi itu menginvasi negara-negara lain di sekitarnya, termasuk Persia, itu mereka juga dalam rangka termasuk menyebarkan agama Kristen mereka. Karena agama resmi Romawi itu adalah agama Kristen. Itu memang sudah kebiasaan mereka guys, gitu kan. Itu menjadi bukti ketika dunia dibagi dua oleh mereka, Barat dan Timur. Nah, tapi faktanya coba kita lihat ya, apakah di Indonesia dijajah 3,5 abad itu mereka berkembang? Tidak, mereka tak minoritas, gitu loh. Bahkan ketika sekarang mereka dihambat, mereka tak minoritas. Dan ada satu lagi ya, ini bukti nyata di Jepang. Dan di negara lain juga ada yang sama seperti itu, tapi di Jepang ya, kita ambil contoh satu di Jepang saja. Betapa ketika mereka dihambat, ini terbukti ketika mereka nggak dihambat, mereka tetap mereka ada berhasil di beberapa tempat, ada di beberapa tempat gagal. Jadi faktornya ketika mereka tuh menjajah atau mereka tuh dihambat, maka malah mereka tuh bebas gitu kan, karena menjajah itu kan berarti bebas. Mungkin ada juga penghambatan berupa perlawanan ya, tapi itu kan bukan menghambat dalam artinya sebenarnya. Karena mereka bebas tuh buktinya, karena mereka yang di atas angin gitu kan. Nah, mereka yang di atas karena mereka menjajah. Nah, jadi itu menjadi bukti bahwa ketika mereka menjajah, tetap yang berlaku adalah sebagian besar itu masuk Kristen, sebagian besar lagi tidak mau gitu kan. Termasuk Indonesia yang nggak mau gitu, yang di Amerika mungkin mau gitu kan. Nah, jadi faktornya bukan pada menjajah begitu gitu kan. Berarti Anda tuh tidak dihambat, tetap Anda tuh 50-50, bisa orang itu ngikut Anda, bisa tidak. Nah, kalau dihambat bagaimana? Nah, ini contoh nyata di Jepang contohnya, dan juga di banyak tempat lain. Nah, di Jepang itu ya, kalau Anda tahu ya, itu ketika penjajahan terjadi, awalnya kan mereka kan mulai misi dengan berdagang, pura-pura berdagang guys ya. Jadi Indonesia dulu kan awalnya pura-pura berdagang. Lama-lama mereka makin rakus. Mulai menampakkan batang hidungnya. Kalau mereka itu adalah Gospel Glory gitu kan. Memang mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan itu berarti nggak setengah-setengah. Memang cara menjajah gitu kan. Karena nggak semua negara tuh mau dengan sukarela di sudut sumber dayanya. Makanya mereka menjajah, karena negara ini nggak semuanya mau. Kalau negara mau ya berarti terjajah. Kalau negara mau berarti mereka akan ya sama seperti jajah, tapi mereka tuh mungkin menggunakan effort lebih untuk menguasainya. Jadi Jepang itu ya,
pemerintah waktu itu Kekaisaran Jepang udah mencium adanya ini kayaknya nih orang ini apa nih, lama-lama dibiarkan bakal bahaya Jepang ini. Jadi waspadanya Kekaisaran Jepang itu beda dengan waktu Indonesia dulu. Orang kita tadi kan mungkin waspada, mungkin ketika kerajaan susunan raja kerajaan lama kita tuh mungkin ya, kerajaan Ternate, Tidore, Saudara Pasai mungkin udah ngerti bahayanya penjajah Belanda ini. Mungkin mereka karena mereka belum satu, yang Jawa Sumatera akhirnya kita kalah sama penjajahan, kita jaya 3,5 abad. Tapi Jepang tidak. Jepang itu guys, dia kaisarnya itu kuat, dia mencium bahaya, ini orang ini biarkan nih misionarisnya bahaya. Akhirnya mereka menghambat perkembangan agama Kristen di Jepang ya. Ingat ya, mereka menghambat ya, total menghambat guys. Dan kita tidak setuju dengan cara itu, nggak setuju karena itu sadis. Saya nggak setuju dengan cara Kekaisaran Jepang waktu itu untuk menghambat agama Kristen, karena itu menurut saya berlebihan ya. Itu perlu didemo itu. Tapi tetap itu kita sampai ke sini adalah bukan itu, tapi bukti kalau dihambat tuh klaim Luisnya salah, nggak berlaku gitu, nggak terjadi gitu guys ya. Jadi semakin nyambat makin merambat. Jadi Kaisar Jepang gitu lah memperlakukan aturan yang sangat kejam, di mana mereka menghambatnya adalah mereka ya menangkap orang-orang yang ketahuan agama Kristen ya, sehingga mereka tuh sembunyi-sembunyi dalam beribadah dan beragama Kristen. Bahkan mereka tuh menemukan cara jitu, Kaisar Jepang itu ya, orang-orang Jepang tuh menemukan cara jitu bagaimana agar mereka ini ketahuan orang Kristennya, karena mereka sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah, mereka dengan cara memaksa semua orang Jepang ya yang dicurigai apakah mereka Kristen atau bukan, yang Kristen yang juga sebagai Kristen itu untuk menginjak ukiran Yesus. Jadi Yesus itu dibuat ukirannya di atas sebuah lempengan logam, apa itu saya lupa, entah kayu, entah emas, apa gitu kan. Jadi wajah Yesus ya di situ, di gambar Yesus salib itu kalau salah, atau wajahnya itu digambarkan di situ, lalu suruh orang-orang yang lagi sebagai agama Kristen untuk menginjaknya gitu. Dan itu menjadi bukti kalau mereka tuh Kristen, sehingga orang-orang yang Kristen kan nggak mau menginjak. Nah, akhirnya mereka ya lebih tepatnya nggak semua dibunuh sih. Kebanyakan mereka tuh adalah disiksa, tapi tujuannya bukan dibunuh ya, bukan dibunuh, tapi agar mereka tuh tidak lagi meluk agama Kristen gitu, agar imannya goyah gitu kan. Nah, itu seperti waktu itu mereka kebanyakan adalah digantung terbalik, digantung di atas kotoran manusia. Jadi kotoran, saya lupa kotoran manusia apa bukan, tapi kotoran lah gitu guys ya. Jadi mereka tuh digantung terbalik ya, digantung terbalik dengan kaki di atas, kepala di bawah, dan di bawah tuh kotoran guys. Jadi ada bayangkan tuh betapa baunya gitu kan. Mereka memang sengaja disuruh mencium bau kotoran itu dengan kondisi digantung terbalik. Jadi kebanyakan itu bukan untuk dibunuh, memang agar disiksa aja, agar mereka tuh tidak meluk agama Kristen gitu. Nah, berarti kan itu kan berarti penghampatan total terjadi di seluruh Jepang waktu itu, terutama di Nagasaki. Karena waktu itu penyebaran Kristen tuh banyak di Nagasaki kan. Nah, di situ dilakukan. Nah, itu berlangsung berpuluh-puluh tahun, mungkin juga ratusan tahun ya. Nah, lalu barulah runtuh Kekaisaran Jepang dan hingga sekarang ya. Mungkin di Jepang tuh agama Kristen bebas sampai sekarang. Jadi ada dua fase di Jepang itu guys. Fase ketika Kristen itu dihambat habis-habisan, dan fakta waktu itu mereka langsung turun jauh populasi Kristen waktu itu guys, waktu yang dihambat itu. Nah, sekarang kok dibiarkan. Nah, tapi faktanya hingga sekarang ya, baik dihambat maupun dibiarkan, populasi Kristen di Jepang hanya 1%. Jadi nggak berlaku yang kata Louis, nggak berlaku. Jadi sebenarnya makanya kata Gus Dur tepat ya. Bukan dihambat atau nggak dihambatnya suatu agama itu berkembang, tapi dari kualitasnya, dari tingkat kelogisannya, dari logikanya, dari masuk akal ke masuk akalannya gitu guys. Sama seperti makanan, kalau dijual tuh ya tergantung enak tidaknya. Kalau makanan enak ya Anda hambat pun tetap tidak laku. Makanan enak pun kalau Anda hambat tetap akan laku gitu loh. Itu poinnya guys. Ya kan Gus Dur katakan, dia menganggap ya logikanya agama Kristen ini adalah agama nggak masuk akal, yang nggak logis. Makanya Gus Dur tidak masuk agama Kristen, karena dia anggap itu agama yang masuk akal logis, dia akan masuk Kristen. Tapi faktanya pasti dia anggap seperti itu. Itulah orang beriman akan seperti itu. Di Louis juga begitu. Dia akan menganggap agama Islam ini nggak masuk akal dan nggak logis, makanya dia tetap Kristen. Walaupun itu bukan hasil kajian dia. Kalau kita memang hasil mengkaji kan, kalau dia tidak, dia mengasumsi guys. Dia nggak pernah belajar tentang Islam, tapi dia merasa seperti itu. Kalau kita tidak, kita memang merasakan begitu karena setelah kita mengkaji dan membandingkan, kita adakan kajian dan komparasi perbandingan guys. Nah, jadi
Jadi bagi Gus Dur dan kita semua tentu sama seperti makanan. Kalau makanan itu tidak enak ya dihambat pun tetap tidak akan pengaruh. Karena memang tidak enak dasarnya kan. Dibiarkan pun tidak akan ngaruh. Karena memang makanannya tidak enak. Jadi makanan enak kalau walaupun dihambat maupun tidak dihambat itu akan laku. Karena memang dasarnya makanannya enak guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.